Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengikuti sebuah diskusi ringan antara anak Batak dan penanya-penanya yang masuk di rumah anak Batak. Kita akan mendengarkan bersama apa saja yang akan dibahas hari ini. Saya berharap untuk teman-teman semua selalu dukung Kabar Pagi Channel dengan cara like, comment, dan subscribe. Silahkan saksikan, Tuhan berkati. Ada yang mau kutanyakan toh. Ya, silakan. Kebetulan mungkin udah WA juga itu. Ya. Baru lagi aku tanya tentang pertanyaan tentang bundir. Iya. Jadi sama temanku dan tetanggaku. Iya. Jadi pada saat itu ada pendeta yang tidak memberi sakramen, tidak mau maragenda. Siap. Tapi rata-rata yang ada tuh pendeta itu semua mengatakan tidak boleh mendoakan roh orang yang sudah meninggal itu. Yang bisa didoakan adalah keluarga yang ditinggalkan. Oke. Jadi pertanyaanku sama itu lagi, apakah salah atau berdosa kalau kita mendoakan itu walaupun tidak ada gunanya? Ya. Aku sudah menjawab kemarin itu. Coba matikan dulu apanya itu. Matikan dulu mic-nya. Biar jangan berisik ya itu. Nih. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara itu, melawan penguasa-penguasa di udara itu, melawan pemerintah-pemerintah di udara itu. Iblis itulah yang kita lawan kalau kita berdoa. Maka apakah kita bisa mendoakan arwah supaya masuk surga? Tidak berguna. Respek sebagai manusia, kalau kita mengasihi orang yang mati ini, pastilah kita mendoakannya. Tuhan masukkanlah dia ke surga, pasti itu. Tetapi itu tidak berguna, sia-sia. Bukan berdosa orang respek. Kenapa? Karena kenangannya selama hidup dengan kita baik. Kalau kenangannya dengan kita tidak baik selama hidupnya, jangankan mendoakannya masuk surga, kita doakan dia cepat mati. Ya to the point saja kawan-kawan. Nah, jadi sebagai manusia kita tergerak selalu berdoa supaya orang yang keluarga kita atau orang lain pun itu yang kita kasihi, kita doakan sebagai manusia, kita berdoa supaya dia masuk surga. Itu respek kita lakukan dalam keadaan sebagai manusia. Memang tidak bisa membawanya ke surga, tetapi apakah kita berdosa? Tidak, kita tidak berdosa sama sekali. Kita tidak berdosa sama sekali. Hanya saja tidak berguna, sia-sia. Banyak hal yang sia-sia yang terjadi di bawah matahari, kan itu kata pengkhotbah. Nah, jadi kalau doa arwah, anak Batak di dalam Kristen ada doa arwah, ada. Tetapi yang kita doakan bukan supaya arwahnya masuk surga, tetapi kita berjuang, berdoa melawan roh-roh jahat di udara ini. Karena kita tahu surga itu di langit di atas. Kan begitu? Tidak ada iman Kristen yang mengatakan surga itu di bawah bumi. Kenapa? Karena Yesus kan terangkat ke surga, ke awan-awan. Maka perjalanan roh keluarga kita ini dari dunia ke surga, dia kan melewati udara ini. Nah, di udara ini banyak roh jahat. Maka kita berdoa supaya roh jahat ini minggir, supaya iblis ini minggir, supaya arwah keluarga kita itu lurus jalannya ke surga. Gitu loh. Sekali lagi Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi doa arwah, bukan kita doakan arwahnya itu supaya masuk surga, bukan. Tetapi roh-roh jahat di udara itulah yang kita doakan supaya minggir roh-roh jahat itu. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kawan-kawan paham. Jadi sekali lagi, apakah doa arwah itu ada di dalam iman Kristen? Ada ritualnya itu, doa arwah. Tetapi kita bukan mendoakan arwah ini supaya masuk surga, melainkan roh-roh jahat yang di udara itulah yang kita usir, kita tengking dengan segala macam.
Semoga kawan-kawan paham. Jadi sekali lagi, apakah orang mendoakan keluarganya masuk surga itu berdosa? Tidak berdosa, tetapi sia-sia. Itu semoga kawan-kawan paham. Silakan itu. Ya, ada lagi pertanyaanku toh. Siap, silakan. Jadi dulu selama ini aku mendengar dari pendeta, kalaupun ada yang mengganggu kita, yang datang menjumpai kita itu katanya bukan roh keluarga atau pengepung kita, tapi adalah setan yang menyamar. Sementara dari itu aku dengar emang ada roh yang bisa gentayangan, kan gitu toh. Siap, ya, baik. Jadi apa perbedaan yang setan dengan roh gentayangan toh? Karena aku dari kecil ya toh, Ya, baru kusadari sesudah aku dewasa. Aku dulu di rumah mama itu sering kalau tidur seperti ditimpa gitu loh toh. ya itu bukan iblis, Bukan bukan, iblis. bukan Itu kawan. apa toh? Itu roh. Ya itu roh keluarga itu yang sudah meninggal itu, tapi tidak mengenal Yesus. Oh itu ya. Sering saya ditimpa dulu toh. Sesudah pindah dari rumah itu, baru saya tahu kok tidur saya kok agak nyenyak gitu. Ya, Beda. seperti itu. Saya dari dulu nggak tahu itu entah apa. Siap. Sesudah pindah, saya baru sadar. Jadi terus gini ada lagi toh. Saya pernah berfoto, ya kan. Kemudian di belakang saya, di foto itu nampak ada penampakan toh. Ya, Jadi roh apa setan toh? itu bukan setan, itu arwah manusia yang sudah mati itu. Ya, iblis itu abstrak. Coba matikan dulu mic-nya sebentar itu, biar ku jelaskan dulu itu. Ya, sebentar ya. Tapi ini memang udah kajian mahrifat ya. Iblis itu abstrak, dipoto pun nggak bisa. Iblis itu tidak bisa dilihat kawan-kawan. Yang bisa dilihat itu manusia. Jadi kalau ada sesosok roh, itu arwah manusia bukan iblis itu kawan-kawan. Iblis itu abstrak. Mana bisa iblis dipoto? Nah, jadi sekali lagi, kalau kita melihat satu penampakan, apakah itu iblis? Itu bukan iblis. Itu memang arwah manusia yang mati, yang tidak mengenal Tuhan. Contoh suster ngesot. Suster ngesot itu bukan hantu. Itu arwah dari seorang perawat. Dulu memang ada perawat yang dicelakai. Bukan hantu itu memang arwahnya. Karena ketika dia mati, dia tidak mengenal Yesus, maka arwahnya itu jadi hantu. Contoh sundel bolong. Sundel bolong itu bukan hantu. Sundel bolong itu ya arwah manusia yang memang hidupnya itu penuh dengan kesedihan ya di akhir hidupnya. Ya, kalian tahulah, tanyakanlah orang-orang tua. Bukan hantu itu memang arwah yang gentayangan. Jangan kalian bilang itu iblis. Paham ya? Pocong itu bukan iblis. Pocong itu kan arwah dari orang yang mati itu yang gentayangan. Jadi bedakan saudara-saudaraku. Maka sebelum kalian mati, pastikan kalian mengenal Yesus. Supaya kalau kalian mati, arwah kalian itu nggak gentayangan. Dibilang orang pula hantu. Memang seperti itu kenyataannya. Contoh, matilah mama kalian. Sudah? Mama kalian itu di kuburan itu kan panas itu di kuburan itu. Dijaganya arwahnya itu kan di samping mayat itu. Atau nggak usah deh ke kuburan. Matilah mama kalian. Arwah mama kalian itu kan jasadnya itu kan disemayamkan di rumah duka itu. Arwahnya itu di sampingnya. Nggak kemana-mana itu. Ketika kalian memandikan mayat mama kalian ini, arwahnya itu ikut ke pemandian itu. Ketika mayat ini kalian bikin di depan, kalian melakukan ritual, arwah mama kalian itu ada di situ, tapi tidak di dalam tubuh itu, di samping tubuh itu. Lalu kalian memasukkan jasad ini ke kuburan, arwahnya ikut ke kuburan.
Sampai kapan? Sampai wajahnya berganti. Kalau jasad mama kalian ini sudah berganti rupa, udah mulai busuk, maka arwahnya itu tidak mengenali lagi, maka dia keluar. Pulanglah dia ke rumahmu. Lalu kau mengatakan itu hantu. Itu bukan hantu, itu memang arwah mamamu. Karena mau ke surga dia nggak bisa, nggak tahu jalan yang lurus. Mau ke surga dia tidak bisa. Maka rajin-rajinlah kalian ziarah ke kuburannya itu, supaya arwahnya itu tenang di kuburan itu. Bukan ecek-ecek, ku bilang kawan-kawan. Maka kalau orang tua kalian mati tidak mengenal Yesus, kalau bisa tiap hari kalian ke kuburannya itu. Kalian siram-siram kuburannya itu, supaya arwahnya itu tenang di kuburan itu. Supaya jangan gentayangan. Yang berikutnya, kalau ada keluarga kalian yang baru mati, tapi tidak mengenal Yesus, ya ini konteksnya yang tidak mengenal Yesus. Jaga kuburannya. Takutnya nanti datang paranormal. Diambil nanti arwah mamamu itu dari kuburan itu. Dijadikannya itu kodam pendamping di tempat prakteknya. Ini tips kawan-kawan ku kasih sama kalian. Kalau ada keluarga kalian yang mati, yang tidak mengenal Yesus, jaga kuburannya itu. Karena arwahnya itu di dalam kubur itu gentayangan. Maka kawan-kawan, yang perlu kalian lakukan adalah berziarahlah kalian ke kuburan itu. Ya, apa makanan-makanan kesukaannya bawalah, biar senang dia, biar tenang arwahnya di kuburan itu. Baguskan kuburannya itu, bangun kuburan itu. Jangan kau biarkan kuburan itu ditumbuhi rumput-rumput. Tetapi rajinlah kau berziarah ke kuburan itu. Kalau bisa datang banyak orang ke kuburan itu berdoa. Karena itu akan membuat arwahnya tenang di kuburan itu. Apa boleh buat? Kalau mau kita hidupkan lagi dia nggak bisa. Hidup lagi lah kau. Biar mengenal Yesus, biar arwahmu tidak gentayangan di kuburan itu. Gak bisa lagi hidup. Apa mau kita bikin kawan-kawan? Sudah terlanjur mati sebelum mengenal Yesus. Paham ya kawan-kawan ya? Nah makanya ada kuburan sakral. Ada kuburan sakral. Sesajen itu dibikin ke kuburan itu. Bukan orang bodoh itu. Justru karena mereka tahu keluarganya ini tidak tahu jalan yang lurus. Maka dibawalah sesajen ke kuburan itu. Supaya tenang arwahnya di kuburan itu. Jadi sekali lagi, kalau ada arwah yang datang, itu bukan iblis kawan-kawan. Tetapi itu adalah arwah yang gentayangan. Itu, silakan itu. Makasih Tok. Jadi Siap. perbedaan arwah dengan iblis itu, kalau dia tidak nyata, tidak bisa difoto. Kemudian siapakah di antara mereka yang bisa mengganggu kita langsung, misalnya menyentuh kita atau menyekek kita? Apakah itu bisa dilakukan arwah atau iblis yang melakukan? Pelaku utamanya iblis, tetapi arwah itu yang diperalat. Arwah itu yang disuruh oleh iblis. Udah kau bunuhlah itu, kau cekekkanlah itu. Jadi orang yang mati tidak mengenal Yesus, arwahnya itu diperbudak iblis. Dipanggil dari kuburan bisa. Coba kita lihat ya arwah Samuel. Kawan-kawan, arwah itulah kaki tangan iblis. Kita lihat nih arwah Samuel nih dipanggil iblis nih. Memang yang membunuh kita itu arwah itu dengan cara mencekek kita, tetapi yang menyuruh iblis. Nah terkadang arwah ini tidak mau ya karena keluarganya, ya disuruhnya arwah yang lain. Arwah keluarga kita itu mencekek orang lain. Gitu. Jadi kawan-kawan, ini kubukakan sama kalian arwah Samuel dipakai iblis, tengok ya. 1 Samuel 28. 2 Samuel ya. Bentar ya.
Sabar dulu ya. Satu Samuel 28, maaf. 1 Samuel 28. Ini. Sebentar ya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Jadi Samuel sudah mati ya. Nah, kita lihat bagaimana paranormal memanggil arwahnya. Ini dia. Ayat 15. Ayat 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembahnya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Merinding aku. Itu kawan-kawan yang tidak mempunyai juru selamat. Arwahnya itu di kuburan itu bisa dipanggil iblis. Maka kawan-kawan pastikan kau mengenal juru selamat sebelum kau mati. Kenapa arwah Samuel ada di alam kubur itu? Karena dia tidak punya juru selamat. Yesus belum datang ke dunia. Sekalipun dia orang kudus, karena pada masa dia mati, keselamatan itu belum ada. Arwahnya ada di alam kubur. Itulah yang dibebaskan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Nah itu, silakan itu. Terima kasih Leto. Siap, Karena siap. selama ini saya memang banyak diganggu seperti itu Tok. Tapi banyak pendeta yang bilang itu adalah iblis yang menyerupai manusia. Baru dari itulah saya tahu, saya dengar ya kan, bahwa itu memang arwah. Itu arwah, bukan iblis itu. Oke ya itu. Ya. Salam, terima kasih banyak itu atas pencerahannya. Jadi gini Tok. Ya. Orang penonton kita ada yang Kristen, ada yang Muslim. Kristen pun kami Tok, banyak yang kami nggak tahu tentang apa ini Alkitab ini, ya kan? Siap, siap. Nah, yang Muslim banyak nanya hanya bukan mau tahu, tapi hanya untuk memojokkan, ngejek. Nah, Ya, lebih baguslah yang Kristen, yang Muslim gak usah lama-lama lah Tok. Siap, karena siap. saya pun orang Kristen udah tahu. Siap, itu siap. aja bolak-balik. Banyak pengetahuan Alkitab yang kami banyak nggak tahu. Siap, siap. Dari Kristen pun, pendeta pun banyak juga yang menjelaskan, entah memang biar jangan takutnya kami kurasa itu Tok. Iya, Orang seperti itu. tahu. Tapi ya bagi orang-orang tertentu memang nggak perlu tahu itu. Tapi Siap. bagi kami yang saya sendiri yang udah mengalami kan bingung juga Tok. Saya pun sudah pernah Tok dicekek Tok. Ya dicekek. Itulah. Jadi ini pertanyaanku gini Tok. Berarti setan itu menyuruh arwah. Ya. Setan itu disuruh siapa? Manusia juga bisa nggak? Enggak. Setan itulah yang memperalat arwah itu. Dengan cara apa? Ya setan menyuruh arwah itu sendiri. Atau setan menyuruh manusia yang masih hidup. Agar manusia yang masih hidup ini memanggil arwah itu. Itulah paranormal itu. Iya, iya. Berarti kan kemungkinan kan asalnya pertama dari manusia. Mungkin ada yang benci sama saya. Itu Ya. kan, benci Bisa. sama saya. Ya, dan dia itu setan, dia terukun. Baru mengganggu saya gitu ya, Tok. ya, dan dia akan memanggil biasanya yang paling mudah diperintah itu
arwah orang yang baru meninggal itu masih panas itu. Kalau ada orang yang baru meninggal, itu arwahnya itu masih bisa diambil. Masih gampang. Jadi waktu kejadian itu toh ada keluarga yang mengajak saya, kau nanti diganggu orang. Diajaknya saya, ayo kita pergi menanya siapa yang ganggu kau, katanya gitu toh. Menurut itu apa kita itu? Salahnya di mana? Yang penting kita jangan mau diperintah orang itu. Enggak, maksudnya mengajak menanyakan lagi siapa orang yang mengganggu saya gitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jangan kita mau menuruti kata-katanya. Jangan mau menuruti kata-katanya. Sekarang kan kita hanya bertanya saja. Ya sudah, tanyakan saja apa yang dikatakannya. Ya sudah, simpanlah di dalam hati. Jangan turuti permintaannya. Sama seperti gini deh. Itu tahu kan kami orang Batak dari adat masih kami ya itu ya. Kalau itu mungkin udah di perantauan kan. Benar kan? Nah, kalau kami itu kan masih dari adat, dari kampung. Jadi sebelum kami merantau itu, kami ke kuburan nenek moyang kami dulu. Kami pergi ke kuburan nenek moyang kami itu dan satu orang itu memimpin doa. Nah, nggak mungkin aku lain sendiri, aku ikut. Nah, lalu disuruh cuci muka katanya. Ya udah, cuci muka orang itu. Aku nggak mau aku cuci muka di situ. Takutnya nanti kalau aku cuci muka, aku jadi mengabdi kepada arwah itu pribadiku. Udah nanti di kamar di rumah nanti aku mandi, ku bilang. Jadi nggak apa-apa kita melihat segala sesuatu yang abstrak itu. Atau menonton perdukunan, boleh kita menonton perdukunan. Sekedar untuk mengetahui saja. Sekedar untuk mengetahui saja. Bukan untuk mau mengikuti apa yang disuruhnya. Itu. Jadi jangan terlalu mudah kita menghakimi orang yang pergi bertanya ke orang pintar. Yang penting kita jangan lakukan apa yang disuruhkannya. Ya memang ketika kita bertanya, dia senang. Wah, tambah nih orang yang bisa kusesatkan. Kan begitu. Nah, tetapi dia salah. Kita tidak mau disesatkannya. Tapi sekedar tahu. Silakan lakukan saja. Maka sering ku bilang sama kawan-kawan. Nggak kalian percaya apa yang kuomongkan. Pergi kalian ke kuburan jam 12 malam. Inilah sekarang tengah 1. Pergi kalian ke kuburan. Buktikan sendiri. Nah, ini masalah pembuktian. Di mana dosanya. Ini kan masalah pembuktian. Apakah yang kusampaikan itu benar atau salah? Buktikan pergi ke kuburan. Apakah di situ banyak arwah gentayangan? Kalau kuburan itu tidak mengenal Yesus, arwahnya di situ gentayangan. Tengok sekarang, tengah 1 sekarang. Itu semoga kawan-kawan paham. Silakan itu. Oke toh. Siap. Banyak. Sama-sama itu. Sama-sama. Artinya kalau misalnya kita ke dukun itu, kan ke dukun atau paranormal. Iya. Menanya saja kita nggak berdosa itu toh. Ya, tidak ada dosa di situ. Kita kan pengen tahu aja. Supaya kita tahu penangkalnya. Supaya kita tahu penangkalnya loh. Kita harus tahu loh. Tanya aja orang-orang pintar itu. Apa yang ada di rumahku ini? Nah, lalu dia akan mengatakan bahwa oh di sini ada arwah gentayangan. Jangan tanyakan apa obatnya. Jangan mau berobat ke dukun. Nah, kalau itu sudah tahu melalui mereka itu ada arwah gentayangan di situ. Maka itu tahu apa yang harus itu lakukan kan? Iya toh ya. Maka bersihkanlah rumah itu dalam nama Yesus. Gitu loh. Yang penting kita jangan mau meminta obat dari dukun itu. Kalau sekedar bertanya kenapa rupanya? Justru dia membantu kita supaya kita tahu bahwa di situ ada arwah yang gentayangan. Itu. Tapi enggak ada kemungkinan entah berbohong dia toh enggak ya? Ya itu apalah win-win solusi lah. Ada dukun yang berbohong. Nah seperti itu. Maka jangan mau ambil obatnya. Takutnya dia yang bikin arwah itu. Gitu loh. Takutnya dia yang bikin arwah itu. Lalu kita menanyakan sama dia, dikasih tahu ya di sini memang ada arwah. Ini obatnya. Jangan mau. Jangan ambil obatnya. Nama Yesus itulah itu gunakan untuk membersihkan rumah itu.
Paham itu? Paham toh? Paham Nah, kali Bu toh. nah, Makasih banget seperti toh. Jadi iya. dia bisa dimengerti kawan-kawan. Terima Siap. kasih toh. Dari kecil saya ini pertanyaan saya toh. Dari kecil saya udah alami. Baru dia punya kesempatan yang pas untuk yang nanya. Kalau yang lain-lain, Iya. pendeta lain bilang itu arwah setan yang menyerupain, Enggak, bukan enggak, arwah katanya. enggak. Oke toh, salam. Siap, Terima kasih salam. banyak. Sama-sama. Apa yang dikasih ya untuk itu ini? Tunggu ya. Mawar lah, bunga-bunga. Pokoknya itulah itu. Kalau aku sih mengetahuinya dari kitab suci ya, karena aku pun bukan seorang pendeta. Aku mengetahuinya dari Alkitab ini. Ya, terima kasih itu giftnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya itu. Oh ya, tunggu tuh, ada pesan sama kawan-kawan. Ya. Tadi Apa kulihat itu? memang live itu udah sampai berapa 800. Ya. Tiba-tiba mati. Itu Ya, karena penonton itu banyak, tapi semuanya nonton. Tak ada yang memberi grief, memberi nomor mawar satu-satu pun satu orang. Jadi untuk kawan-kawan ya yang mendukung live itu ini, minimal lah nggak bisa yang besar, tapi nomor 1 mawar. Karena Tito tidak beruntung dia dimatikannya. Gitu, Jadi gitulah. penonton banyak tapi tidak ada gift. Jadi yang merasa beruntung untuk live itu ini sumbangkanlah minimal mawar atau yang lebih besar pun lebih bagus lagi, biar jangan mati kayak tadi lagi. Aku pun heran kok bisa mati. Penonton banyak toh, tapi tak ada yang beri gift. Tito nggak ada untungnya. Ya kawan ya, bantulah apa gift-gift yang ada. Salam, terima kasih banyak. Salam semuanya. Salam kawan-kawan ya. Salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Itu benar kawan-kawan. Tapi terkadang dipikir orang kita pengemis. Gitu ya. Dipikir orang kita pengemis kawan-kawan. Kalau kita bilang sebenarnya itu peraturannya. Kalau banyak yang nonton nggak ada mawar, dimatikan. Tadi udah dimatikan. Penontonku 1000. Tapi yang ngirim mawar itu paling ada 3 mawar. Mati. Mati kawan-kawan. Ya itulah TikTok. Seperti itulah TikTok ya. Serba salah kita memang di TikTok ini. Nah sekarang saya lanjut dulu kawan-kawan ya. Hilangkan dulu kebencianmu kepadaku. Hilangkan dulu. Hilangkan dulu kebencianmu kepadaku. Dan bukan ku bilang harus kau percayai kata-kataku. Contoh. Bisakah arwah keluargamu mengganggumu? Bisa. Bisa kawan-kawan. Tidak bisa kita pungkiri, itu memang demikianlah halnya. Arwah orang yang sudah mati itu datang mengganggu kita. Kenapa? Karena keluarga kita ini kan tidak mengenal Yesus. Kalau dia ikut Yesus, arwahnya itu ke surga, udah pasti. Kalau dia ikut Yesus, kan banyak keluarga kita yang tidak mengenal Yesus. Kan banyak kan keluarga kita yang tidak mengenal Yesus. Arwahnya itu gentayangan. Atau nih, yang perlu kawan-kawan waspadai. Ya, yang perlu kawan-kawan waspadai. Pernah nggak kalian melihat ada satu kasus kecelakaan? Entah dia dianiaya sampai meninggoy? Ada dong. Nah, itu arwahnya gentayangan kalau nggak kenal Yesus. Kalau dia tidak mengenal Yesus, arwahnya itu gentayangan. Bukan hantu itu. Itu memang arwahnya. Kalau sampai ada orang yang meninggoy karena dianiaya, arwahnya itu gentayangan kalau dia tidak mengenal Yesus. Maka kawan-kawan, rajin-rajinlah kalian berziarah ke kuburan keluarga kalian itu. Supaya arwahnya itu tenang. Supaya kalian jangan diganggunya. Supaya kalian jangan disakitinya. Rajin-rajin kalian ke kuburan itu. Atau ada sesosok roh di rumah kalian. Entah kuntilanak, entah dia suster ngesot. Sudah roh-roh jahat lah.
arwah-arwah manusia yang gentayangan itu datang ke rumah kalian. Kalian tidak tahu, tapi di rumahku ini macam ada yang aneh. Kan begitu. Kalian tidak tahu siapa ini, tapi seperti ada yang aneh di rumahku ini. Nah, kalau kalian di kampung kalian itu ada orang pintar. Orang pintar itu, kawan-kawan, orang pintar itu karunia, kawan-kawan. Iya, orang-orang pintar itu karunia, indera keenam namanya itu. Dia bisa melihat sesuatu yang abstrak. Dia bisa melihat sesuatu yang abstrak. Kenapa dia tidak disebut dukun? Karena dia nggak buka praktek. Kalau seandainya dia buka praktek, maka dia akan disebut dukun. Jadi ada manusia yang memang diberikan Tuhan karunia untuk memiliki indera keenam. Jangan kalian sesat-sesatkan orang pintar. Nah, tetapi kalau dia menggunakan kepintarannya ini sebagai wadah untuk mencari uang seperti paranormal, nah itu baru dia larinya ke dukun, sudah musyrik. Tetapi itu memang ada anugerah dari Tuhan itu. Karunia dari Tuhan itu. Orang memiliki indera keenam. Tanya dia kawan-kawan. Mbah, nah, tapi kalau bisa jangan yang buka praktek. Itu udah cenderung dukun ya. Artinya ada penipuan dan ada persekutuan dengan iblis. Nah, kalau ada orang tua misalkan, Mbah, tengok dulu Mbah di rumahku macam ada aneh di rumahku Mbah. Boleh, nggak ada dosamu. Bawa dia ke rumahmu. Nanti dia akan melihat, oh, di sini dulu ada anak gadis meninggoy. Jadi dulu karena di sini anak gadis itu meninggoy di sini, arwahnya di situ aja terus. Nah, kalian sudah tahu kan? Kalian sudah tahu? Maka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Panggillah hamba Tuhan. Supaya didoakannya rumahmu itu supaya bersih. Jangan pergi ke dukun. Bikin dulu obatnya ini. Wah. Ditambahinya lagi nanti arwah itu di rumahmu. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kalian jangan pernah memandang sebelah mata orang yang memiliki karunia. Ada itu. Ada orang yang memiliki karunia untuk melihat hal-hal yang demikian. Indera keenam namanya itu. Semoga kawan-kawan paham. Itu ya, semoga kawan-kawan paham. Tanpa pamrih, setuju anak Batak masuk akal. Bukan hanya masuk akal, memang itulah kebenarannya. Itulah kebenarannya, saudara-saudaraku. Aku hanya menyampaikan saya, karena tidak bisa kita pungkiri lagi. Mau kita hidupkan lagi mayat ini biar dia terima Yesus, nggak bisa. Udah terlanjur dia mati sebelum mengenal Yesus. Ya dong, dia sudah terlanjur mati sebelum mengenal Yesus. Gak bisa lagi, sudahlah, biarlah dia menjadi milik iblis. Gak bisa lagi dia diselamatkan. Dia sudah menjadi milik iblis. Maka kita hanya melakukan cara supaya arwahnya itu tenang. Jangan mengganggu orang lain. Itu kawan-kawan. Baik, kawan-kawan bantu tap-tap layar kawan-kawan ya. Kirim kalian mawar-mawar itu biar jangan dihapus lagi TikTok kita ini kawan-kawan ya. Halo, ada Benjamin Netanyahu, Presiden Israel. Ya, tolong kau perintahkan dulu semua tentara IDF. Jangan cuma tap-tap layar lagi lah. Tentara IDF karena ada gajinya. Pakai mawar-mawar lah, mawar-mawar. Suruh dulu semua tentara IDF mengirimkan mawar-mawar. Iya, semua tentara IDF mulai dari Tamtama, Pama, Pati, Jenderal. Iya, semua mengirimkan mawar-mawar. Sama Menteri Keuangan Israel. Suruh dulu Menteri Keuangan Israel mengirimkan ikan paus. Menteri Keuangan Israel. Nanti kalau kalian rapat paripurna, loh mana uang ini sebagian? Bilang aja untuk Tito anak Batak, udah tahu itu semua jauh itu. Oke. Ya, sama Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan. Juru bicara militer IDF Daniel Hagari. Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz. Semua mengirimkan mawar-mawar ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Apa? Surat tanah. Itulah kau. Enggak ada ku tengok mentalmu.
Oh, kalau aku yang menjaga surat tanahmu itu aman. Ini surat tanahmu, Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Itu surat tanahmu. Siapa? Mail. Gak ada di situ Mail. Gak ada Mail di situ. Kenapa rupanya? Keturunannya menuntut. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada Mail. Kenapa rupanya? Kan bisa kau omongkan, ini surat tanah kami loh, ini tanah kami, ini sertifikatnya. Kan bisa kau bilang kayak itu. Kenapa harus kau rudal? Ya kau janganlah main rudal-rudal kau. Ngomong aja kau baik-baik, ini tanah kami, ini sertifikatnya. Nama nenek moyangmu siapa? Mail kan? Nah di sini nggak ada nama nenek moyangmu. Kan bisa kau bilang kayak gitu. Janganlah main rudal-rudal kau. Oke. Terima kasih ya. Siap. Aduh, aku jadi bingung kawan-kawan ya. Tanah orang kita ambil, dirudal lah kita. Dirudal kita kawan-kawan kalau kita ambil tanah orang. Paham ya kawan-kawan ya? Dirudal. Macam nggak ada lagi tanah yang kosong di muka bumi ini. Kutub utara masih kosong. Kutub selatan masih kosong. Itulah ambil. Tanah orang kau ambil, dirudal kau. Nah tapi banyak orang setelah dirudal ngaku dijolimi. Padahal dia yang mengambil tanah orang. Giliran dirudal ngaku dijolimi. Aduh. Tapi ya sudahlah, aku hanya bisa mengirimkan ratapan goib saja ya kepada Mail, temannya Upin Ipin yang tidak mendapatkan warisan. Betapa malang nasibmu Mail. Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan Mail. Tetapi bagaimana dengan nasibmu Mail? Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Padahal keturunanmu sangat banyak Mail. Kayak mana lah enggak banyak keturunanmu Mail. Ada yang istrinya 3, ada yang istrinya 4. Lain lagi yang kawin cere. Ada lagi yang disuruh sekolah, tiba-tiba bunting 1 sekolah. Makanya keturunanmu sangat banyak Mail. Tetapi warisanmu tidak ada Mail. Warisanmu tidak ada Mail. Makanya Mail, mintalah warisanmu kepada Upin dan Ipin, kepada Atok Dalang dan kepada Kak Ros, dan kepada si Jarji. Amin. Itu kawan-kawan, hanya itu ratapan goib yang bisa kukirimkan kepada Mail, temannya Upin Ipin, yang tidak mendapatkan warisan ya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Wah, belum datang Menteri Keuangan Israel. Ngapainnya orang-orang Israel ini padahal udah malam ini. Gak datang Menteri Keuangannya kawan-kawan.
Baik, sambil menunggu Menteri Keuangan Israel ya, saya naikkan dulu ada Pikong Sihotang. Halo Pikong, silakan Pikong. Iya. Saya minta pencerahannya brother itu Amsal 8 ayat 22 itu. Oke, sebentar ya. Amsal 8 ayat 22. Nah, ini dia. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Apa yang salah di sini? Ya, yang non-Kristen dikatakan itu dasar mereka bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. Bukan Yesus, hikmat. Hikmat itu yang diciptakan. Tuhan telah menciptakan aku. Aku siapa? Salomo. Ini kan perkataan Salomo. Oh, Amsal bukan 8. Bukan. Ini kan perkataan Salomo, saudara-saudaraku. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Apa itu? Hikmat. Hikmatnya Salomo itu melebihi segala sesuatu tentang hikmat yang dimiliki orang-orang. Jadi hikmat itulah yang diciptakan. Ini kan perkataan Salomo. Bukan perkataan Tuhan Yesus ini. Perkataan Salomo. Itu Pikong, silakan. Nah, itulah. Cuman saya juga prihatin. Ada juga apologet-apologet yang bertebaran yang menyangkal bahkan menuduh doktrin Tritunggal itu doktrin manusia, dan itu yang mengimani Tritunggal tidak akan terselamatkan karena pengenalan Allah tidak benar, katanya. Bagaimana tuh? Oke, ya memang akan banyak ya penyesat-penyesat. Yang jelas Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya, dan jemaatnya ini percaya ke Tritunggalan Allah ini. Petrus mendirikan gereja Roma. Petrus mengajarkan ke Tritunggalan Allah di Roma. Thomas, murid Tuhan Yesus, mendirikan gereja di India, dan gereja yang didirikannya ini percaya ke Tritunggalan Allah. Rasul Yohanes memberitakan firman Tuhan ke Efesus, dan gereja yang di Efesus percaya ke Tritunggalan Allah. Jadi kawan-kawan, aku sudah berulang kali menjelaskan ke Tritunggalan Allah dari Alkitab. Tapi kalau masih tidak mau percaya, ya apa mau gue bilang lagi? Itu loh. Itu Pikong, silakan. Jadi yang dikatakan Matius 28 ayat 19 itu, jadi karena mereka mengakui bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, jadi mereka membaptis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengabaikan kata Bapa dan kata Anak. Nah, dan mereka mengatakan juga Tuhan Yesuslah menciptakan langit dan bumi. Ya, memang benar. Memang benar, Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus itu kan wujud Allah. Allah ketika menciptakan segala sesuatu, kan Allah itu memiliki wujud. Yesus itulah wujud Allah itu sendiri. Memang benar Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Pikong. Sebentar, kalau kita dibaptis dengan, sebentar ya. Sebentar dulu. Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Soal baptisan ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Nah, ini dia. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar ya, aku besarkan dulu ini.
Baptis tidak boleh dalam nama Yesus saja kawan-kawannya. Nggak boleh. Sebentar, nih. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di atas mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka baptis itu tidak boleh dalam nama Tuhan Yesus saja, karena itu perintah Tuhan Yesus loh. Kita lihat nih ya, Matius 28 ayat 19. Nah, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah soal baptis. Itu Pikong, silakan. Iya, jadi itulah pemahaman mereka karena Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus satu. Jadi kalau kita membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah di situ ketiga-tiganya katanya. Ya itu urusan mereka lah itu, mereka lah itu sudah. Oke ya, Pikong ya, makasih ya. Nah, itu aja dulu malam ini. Siap. Itulah aku kawan-kawan, nggak mau aku menyesatkan orang. Yang penting ku ajari. Ya, yang penting ku ajari, ku kasih tahu. Itu loh. Untuk menyesatkan orang aku nggak mau, karena mereka itu tidak tersesat. Justru karena pengetahuannya yang tidak cukup lah, maka mereka melakukan itu. Kalau aku tidak akan menyesatkan mereka, justru aku kasihan. Itu ya. Baik, berikutnya ada kawan-kawan. Ini udah mau jam 1 kawan-kawan ya. Sudah 2,5 jam aku siaran ya. Terima kasih lah. Kita akhiri aja lah dulu kawan-kawan ya. Besok pagi lah kita lanjut lagi ya, karena aku juga harus butuh istirahat. Kawan-kawan, aku lagi bikin kandang ternak kita itu yang baru. Kalau enggak kita bikin kandang baru, melahirkan ini nanti di mana anaknya itu kalau melahirkan dia. Nah, maka sekarang kawan-kawan aku lagi bikin kandang yang baru kawan-kawan ya, untuk tempat anaknya ini nanti kalau lahir. Nah, semoga kawan-kawan paham. Ya, aku akhiri dulu. Akhir kata aku ucapkan, Emen istabatua ma perlinggo manidek kena mok. Debat apa nomor 2 harus meta di parorot, di pasu-pasu, akah benataula. Tulu bang masa tua tu sangkar maporik, gabina di ulah sinur napinahan, di tupayo puta nomor 2 debata, mari hite Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Burang kapadahon aku nasalah, asal hodok kumah horobos di kota duksi sapang nawalu, pada butuh mangalilik paru kumalu, di balia manggagak 1 jam bergalu-galu. Dia kapadahon aku napalubihu, jumolo marserta bisa 10 jari-jari, pasal 10 jari sima jujung, unan dibutuh bagas roha. Songon edoknya kajolo masuk maingon. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kataku salah jangan simpan dalam hati. Atong songon nama ngujungi saat ni soluma, saat ini gutu portean, saat 3 ras toh di rodang di bulan. Leleng meta bangulu. Jala gabian jala oras-oras totong ma diramoti Tuhan. Horas damai Kristus bersama kita. Amin. Itulah doa penutup. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya berharap melalui diskusi hari ini dan pemaparan materi yang diberikan oleh anak Batak, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Tadi terkait bunuh diri, jelas ya jawabannya. Dan untuk topik-topik yang lainnya, yaitu harapan saya kita bisa paham, ada poin-poin yang bisa kita dapatkan. Baik teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati.